Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tak dimulai dengan ucapan bismillah, fahuwa aqta, maka dia putus. Sependek-pendeknya bismillah. Nabi waktu dekat makanan tu dia katakan bismillah. Ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, sebutlah nama Allah, bismillah. Adapun bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadisnya dhaif. Itulah yang menjadi celaan orang. Jangan baca Allahumma barik lana, itu hadisnya dhaif. Sedangkan kita, kata Imam Nawawi, ajma'atil ummatu ala jawazil amal bil hadisi dhaif. Ijma' sudah ulama, ijma' konsensus, sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Sedangkan ini kelompok ini katakan dhaif, tak boleh diamalkan. Imam Nawawi mengatakan boleh beramal hadis dhaif. Dijelaskan lebih lengkap lagi oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi, boleh mengamalkan hadis dhaif kalau satu, bukan masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram, tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta, dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadail a'mal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itulah maka status yang kemarin saya makan kepiting banyak itu, saya buat update-nya di situ, bismillah. Tidak Allahumma barik lana, karena netizen ini banyak menghindari khilaf. Bismillah. Dan kalau lapar kali kita, bismillah, tak sampai panjang kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Majlis tak ada keberkahan kalau tidak ada selawat di dalamnya. Doa tak akan dikabulkan Allah kalau tak ada selawat di dalamnya. Khutbah Jumat batal kalau tak ada selawat di dalamnya. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW itu terkonek dengan selawat. Begitu kita bangun pagi, mandi, solat, di situ langsung terkonek. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam dulu. Sampai salam kita dari puncak bukit paling tinggi di Batam nih, menengok ke bawah sampai ke kota Madinah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 sudah doa Nabi untuk kita hari ini. Selamat engkau, barakah, rahmat engkau, barakah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambung dengan yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibalas Nabi dengan 30, sallallahu alaihi biha asyra, huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Tak akan sampai orang kepada Allah kalau tidak melalui salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan nanti banyak-banyak salawat. Salawat. Macam-macam pandangan orang bisa di situ diartikan C, bisa juga diartikan di situ bulan sabit, bisa tergantung apa yang ada pikiran dia, karena setiap orang punya persepsi masing-masing, setiap orang punya interpretasi, setiap orang punya pandangan tentang apa yang dia lihat. Apa ini? C, karena kebetulan dia panas dalam, ingat vitamin C. Apa ini? Bulan sabit, karena dia kebetulan sedang ingat lagu bulan sabit yang ada di pelataran. Macam-macam. Ada juga orang mengatakan ini, kata dia lambang mulut, dan mulut itu adalah sifat ketamakan, keinginan yang kuat. Orang kalau punya mulut ingin memakan apa yang ada di hadapannya, makan, mengunyah. Mulut juga adalah simbol bicara yang tak pernah berhenti, mulut.
Jadi di situ ada keinginan yang kuat ingin melahap sesuatu, keinginan yang kuat ingin mendapatkan sesuatu, keinginan yang kuat ingin menghabiskan sesuatu, keinginan yang kuat ingin menyampaikan sesuatu. Dan orang kalau sudah dia banyak memakan, menyampaikan sesuatu, maka dia mulai naik ke atas. Naiklah dia ke atas, merasa dia lebih tinggi, merasa dia lebih hebat, merasa dia lebih sempurna, merasa dia lebih banyak ilmu, merasa dia lebih perkasa, merasa naik dia ke atas. Maka orang itu kalau sampai ke atas muncul sombongnya, muncul egonya, muncul takabburnya, maka dia mesti turun ke bawah. Turun dia balik ke bawah. Dia mesti turun balik ke bawah. Setelah dia turun ke bawah, merasakan bahwa dia tak ada apa-apa, dia tak punya apa-apa, dia tak punya pengetahuan apa-apa, barulah dia berserah diri mengikut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak akan mau mengikut Muhammad kalau masih bangkit egonya. Filosof-filosof yang merasa dirinya lebih hebat tak mau ikut. Tapi setelah dia merasa, oh, yang bisa ditangkap akal ini hanya sekitar 20%, yang 80% itu tak tercerna oleh akal. Maka ada yang lebih tinggi lagi daripada akal. Kalau ada fisik, ada yang lebih tinggi lagi dari fisik, metafisik. Ada sesuatu yang tak tertangkap oleh akal, itulah wahyu. Maka dia mesti ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia ikut Muhammad, barulah dia turun seturun-turunnya, rendah serendah-rendahnya. Datanglah sifat tawaduknya, rendah hatinya. Maka proses itu disebut dengan ilmu. Wah, ini ngarang aja Ustaz ini. Ilmu. Orang yang punya ilmu itu disebut dengan alim. Jamaknya ulama. Prosesnya ilmu. Orang yang punya itu alim. Yang dibaca oleh orang alim itu adalah alam. Cuman beda baris atas sama baris bawah. Orang yang alim, dia selalu membaca alam. Jamak dari alam, alamin. Pemilik segala alam ini adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alam artinya masih Allah. Sesuatu yang selain Allah, maka itu adalah alam. Ilmu pengetahuan, alam. Cuman karena dulu kita ini tak diajarkan tajwid, ilmu pengetahuan alam. Kalau alam tuh pakai alif. Alam artinya sakit. Sangat sakit, alim. Lahum azabun alim. Mereka mendapatkan azab yang sangat sakit. Jadi kalau ada orang sholat, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pemilik segala yang sakit-sakit. Alama. Proses transformasi dari orang yang alim kepada alam, maka disebut dengan allama. Allamal Quran, dia yang mengajarkan Quran. Allama bil qalam. Tidak langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bukan nabi, tapi kita melalui allama bil qalam, dengan perantaraan. Saya makan pakai piring, pakai sendok. Saya menulis pakai spidol. Saya bicara pakai lidah. Saya memandang pakai mata. Saya mendengar pakai telinga. Ada di sana wasilah. Ada di sana alat yang digunakan. Nah, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita? Allama bil qalam. Qalam ada 3. Qalam 1, qalam 2, qalam 3. Qalam yang pertama adalah qalam Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah demi qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam. Allah menciptakan qalam. Innallaha katabal maqadir. Allah menciptakan qalam, lalu disuruh Allah qalam itu menulis 50.000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya qalam, wahai qalam, uktub, tulislah. Qalam menulis di papan. Papan itu bahasa Arabnya lauh. Papan yang terjaga, lauh mahfuz. Tertulislah di situ bahwa kita bertemu pada hari ini
tanggal 3 Safar tahun 1442. Langkah rezeki, pertemuan, maut adalah bagian dari cara Allah yang mengajarkan dengan qalam. Qalam yang pertama adalah qalam Allah Subhanahu wa taala. Qalam yang kedua adalah qalam malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Malaikat mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Maka malaikat mencatat semua lewat qalamnya. Maka ada catatan bapak, ada catatan adik, ada catatan saya. Kita punya semua catatan, dan kelak catatan itu akan diberikan Allah SWT. Apa kata Allah? Iqra kitabak. Baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai alat penghitung segala amalmu. Kita pun menerima buku itu. Amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang menerima buku itu dari sebelah kanan dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan mudah. Tapi ada pula yang diberikan bukunya min wara'a zahri, dari belakang. Fasaufa yad'u subura. Maka dia dipanggil sebagai orang yang tersalah, yang bersalah, yang banyak dosa. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan buku catatan qalam amal dari sebelah kanan. Lalu kemudian qalam yang ketiga adalah qalamul insan, qalam manusia. Mana qalam manusia? Ini spidol. Saya bisa menyampaikan ini melalui qalam. Jadi bagi orang Islam, cerita tentang tulis menulis bukanlah sesuatu yang asing, karena tulis menulis adalah bagian dari ajaran agama Islam. Padahal waktu itu menulis itu hukumnya dosa, karena bagi masyarakat primitif menulis itu tak boleh, pantang. Sampai hari ini masih ada peradaban yang tak menulis. Di Jawa suku Badui tak boleh menulis itu tak boleh, pantang. Suku Sakai tak ada menulis, suku Akit tak ada menulis, suku Laut tak ada menulis, suku Talang Mamak tak ada menulis. Jadi pertama kali saya masuk, saya tanya, ada peninggalan manuskrip? Tak ada, kami tak boleh menulis. Jadi gimana kalian mengajarkan? Hanya lewat lisan mulut saja. Maka ketika turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi membuat tim penulis wahyu, namanya Kuttabul Wahyi, terdiri dari 40 orang. Jadi kalau wahyu turun, Nabi langsung panggil, catat, tulis. 40 inilah berganti-ganti menulis itu. Karena tak ada wahyu yang tak tertulis. Ditulislah di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Belum tersusun rapi, tapi susunan rapinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada di kepala sahabat. Baru kemudian setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, pada masa Abu Bakar Siddiq diperangilah seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazab, nama kampungnya Yamamah. Terbunuh 70 orang tentara penghafal Quran. Datang Umar bin Khattab punya ide usul, bagaimana kalau kita tuliskan Al-Quran ini menjadi satu mushaf. Abu Bakar tak setuju, karena Nabi tak ada pernah menyuruh. Kalau tak disuruh Nabi, tak dibuat Nabi, berarti perbuatan ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Aku takut, kata Abu Bakar. Tapi kata Umar, ini kalau tidak, hatta syarahallahu sadrahu. Begitu dituliskan dalam hadis, hatta syarahallahu sadrahu, sampai Allah melapangkan hati Abu Bakar. Dilapangkan Allah hati Abu Bakar, bisa dia menerima ide dari Umar untuk menuliskan Al-Quran lengkap satu mushaf, 14 surat, 114 surat, 30 juz itu. Lalu kemudian kalau gitu siapa timnya kita angkat? Diangkatlah ketua timnya Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab ini salah satu tim penulis wahyu waktu Nabi masih hidup. Ubay bin Ka'ab itu juga suaranya paling bagus. Ubay bin Ka'ab lah ini diangkat oleh Umar bin Khattab ketika imam tarawih. Ada solat tarawih di sini, ada solat tarawih di sini. Diangkat jadi satu imam di Masjid Nabawi bulan Ramadan dengan satu tarawih. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Sekretarisnya Zaid bin Sabit, yang seorang penulis. Wah, sekretaris Nabi itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit lah yang disuruh belajar bahasa Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Yahudi Khaybar. Zaid, belajar kau bahasa mereka. Zaid bin Sabit pun belajar bahasa itu. Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu, aku belajar bahasa itu nisfa syahrin, setengah bulan saja dia belajar bahasa Yahudi. Bisa dia menerjemahkan, kecerdasan yang luar biasa. Man arafa lughata qaumin amina makrahum, siapa yang tahu bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari bahasa tipu daya kaum tersebut. Hari ini kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, karena itu yang sedang menguasai dunia. Lagi-lagi bercerita tentang qalam, bahwa umat Islam mesti mendapatkan ilmu melalui perantaraan qalam. Mundur ke belakang, awal ayat ini adalah Iqra.
Iqra dari qiraah. Qiraah. Membaca ada dua dalam bahasa Arab. Satu qara'a yaqra'u, qiraah. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Qiraah. Tapi ada satu lagi, tala yatlu tilawah. Kalau untuk Al-Quran selalu dipakai musabaqah tilawatil Quran. Tidak ada orang menyebut musabaqah qiraatil Quran, tak ada. Tapi kalau untuk lomba baca kitab kuning, MKK, musabaqah qiraatul kutub. Apa beda qiraah dengan tilawah? Tilawah hanya untuk wahyu saja. Sedangkan qiraah untuk wahyu dan tak wahyu. Jadi kalau begitu, qiraah lebih umum. Kalau membaca Quran, kira-kira yang cocoknya tilawah atau qiraah? Qiraah. Oleh sebab itu ayat yang pertama turun adalah Iqra, bukan tilawah. Seandainya Allah mengatakan utlu ma uhiya ilaika min rabbik, bacalah wahyu saja. Tapi yang turun ketika itu adalah Iqra, bacalah, baik wahyu maupun tak wahyu. Kalau engkau mau membaca buku, novel, membaca alam, tilawah nampak, sedangkan qiraah, makanya ada orang membaca alam semesta. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu juga ayat-ayat. Oleh sebab itu ada qiraah wahyu, ada qiraah non wahyu, ada qiraah yang nampak membaca tulisan, ada qiraah yang tak nampak membaca alam semesta. Makanya dalam Islam ilmu tidak dibatasi hanya ruang kelas dinding. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu. Tak ada disebut situ baca kitab. Siapa yang melewati suatu jalan, diajak saya oleh Paskas melewati jalan menuju Pulau Gara, menuju Pulau Buluh. Lalu dalam perjalanan itu nampak bagaimana orang dari Jakarta, kota besar metropolitan, kemudian khuruj ke pulau, sampai di pulau itu mengajar mengaji. Setelah itu orang pulau ini mengatakan, janganlah bapak pulang, ajarkanlah kami. Belajar. Oh, Abdul Somad, inilah yang dakwah itu. Sesungguhnya engkau yang lakukan selama ini hanyalah ta'lim saja. Mereka lah yang berdakwah, yang sebelumnya tak mengenal Allah. Akhirnya semua satu kampung kakak masuk Islam. Tinggal 2 rumah lagi ustadz yang belum lagi mengenal Allah, tapi anak-anaknya sudah mulai datang kemari belajar. Abdul Somad sedang belajar, tapi waktu itu tak ada baca kitab. Waktu itu dia sedang belajar qiraah, membaca alam, membaca alam semesta. Yang dimaksud membaca alam sini adalah membaca bagaimana dengan melihat alam mengingatkan kita kepada Allah. Karena banyak juga maksud membaca alam kode buntut. Bukan itu yang dimaksud. Iqra. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Lazim mudah saja mengingatnya. Lazim la, tidak perlu objek. Muta'addi perlu objek. Saya pergi, tak perlu objek. Tapi kalau saya membaca, perlu objek. Membaca apa? Tapi aneh dalam ayat yang pertama ini. Iqra, tak ada. Kul ta'aman, ishrab syaraban, unzur ilal jabali. Ada yang dilihat, ada yang dimakan, ada yang diminum, ada yang dipegang. Tapi untuk membaca ini mestinya bacalah ini. Tak ada. Kalau kita baca dalam ayat itu, Iqra, tak ada apa yang dibaca. Maka sesungguhnya makna di situ, bacalah apa saja dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, boleh saya membaca bukunya Shakespeare? Boleh. Boleh saya baca bukunya Karl Marx? Boleh. Boleh baca buku Stalin? Boleh. Tapi jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia mesti diikat dengan nama Allah. Apapun yang kau baca, maka mesti diikat dengan baca Allah. Baca dengan nama Allah. Maka kalau orang ada membaca buku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketika dia baca itu bismi rabbik, maka membaca itu hanya sekedar tahu, bukan untuk mengikut, apalagi menjadikannya sebagai keyakinan, apalagi sebagai menjadi landasan perbuatan dan ucapan, tindakan serta pikiran. Tapi dia memahami itu hanya sebagai tahu. Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Aku tahu kejelekan itu bukan untuk berbuat jelek, tapi hanya untuk tahu tentang jelek.
Masa ada orang tahu jelek tapi tak mengamalkan jelek? Itulah yang sudah satu ilmu khusus di UI, Universitas Indonesia. Namanya kriminologi. Ilmu kriminal. Kalau terjadi mutilasi, terjadi pembunuhan, terjadi pencopetan, siapa yang diwawancarai oleh Pak Polisi? Kriminolog ini. Pemirsa televisi sekalian, mari kita saksikan dialog Bapak kepolisian dengan pakar kriminolog dari UI. Bagaimana sebenarnya dia mutilasi ini, Pak? Apa ini? Dia ini dipelajari khusus itu sampai S1, S2, S3, kriminologi, ilmu tentang kriminal. Orang mesti tahu itu. Karena orang tidak tahu bagaimana cara berpikirnya kriminal, kemana dia. Kalau dia habis membunuh, dia larinya kemana. Itu yang tahu tuh kriminolog. Karena dia berpikir dengan pikiran si kriminal itu. Tapi semuanya tetap kita baca dalam kerangka Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insan min 'alaq. Khalaqa mencipta, insan manusia, min 'alaq dari alaq. Orang Arab menyebut permen karet itu alaq. Andak alaq kata dia. Kau pada permen karet. Kenapa kita ini disebut diciptakan dari alaq? Karena kita adalah diciptakan dari darah yang menempel di dinding rahim seperti menempelnya lintah pacat. Yang pernah masuk ke kampung suku Talang, terbayang bagaimana pacat menempel. Berawal dari pacat yang kurus, lama-lama pacat ini menggombong menjadi besar. Begitulah darah itu menempel di dinding rahim. Awalnya kecil lalu kemudian membesar, dihisapnya. Sebagaimana pacat lintah menghisap darah, begitulah kita menghisap saripati ibu menjadi sesosok makhluk. Diingatkan, orang yang sombong itu diingatkan, membacalah engkau, apa yang perlu kubaca? Aku kan orang hebat, aku kan orang berilmu, aku kan profesor, aku kan S3, aku kan sarjana, aku kan IP ku 4, aku kan orang paling lebih dulu. Aku disadarkan lagi bahwa kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Allah yang menciptakan engkau dan engkau. Di sini kita sedang diingatkan tentang asal muasal dasar bahwa kita ini khalaqa, diciptakan Allah. Kau bukan pencipta, kau diciptakan. Insan dari kata nasya, kau pelupa, kau tak ingat, kau tak punya apa-apa, kau tak punya ilmu. Min alaq, asal muasal kau sama. Mau kau raja, mau kau sultan, mau engkau penguasa, mau engkau orang kaya, mau kau rakyat jelata, asal kau sama semuanya. Tak ada kasta dalam Islam. Khalaqal insana min alaq. Disadarkan. Orang kalau sudah sombong, sadarkan dia lagi. Ada orang perantau, lalu kemudian setelah itu dia jadi bisnismen, orang kaya. Tapi ada orang yang tahu sejarah hidup dia. Ketika dia petantang-petenteng, angkuh dan sombong, diingatkan sama orang. Kau tak usah sombong, dulu waktu kau datang kemari kan cuma membawa pakaian sehelai sepinggang. Sekarang kau baru hebat betul kan? Bapak kami pun tahu dulu bapak, ibu bapak, datuk nenek moyangmu dulu bukan siapa-siapa. Gitulah Allah menyadarkan kita pada orang yang sombong. Belajarlah kalian, membacalah kalian. Kenapa? Karena kalian hanyalah makhluk yang diciptakan, makhluk yang pelupa, dan asal muasal kalian sama. Mimmani yumna, dari air yang hina, min alaq, dari darah yang menempel di dinding rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra. 2 kali diulang. Pengulangan dalam Al-Quran, pengulangan dalam hadis biasanya maknanya adalah titik. Kita dapat informasi titik, 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 titik. Diulang sekali lagi, mulai garis panjang, putus, 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 putus. Diulang sekali lagi, mulai agak menyambung, tapi masih ada putus menyambung. Diulang sekali lagi, barulah dia menyambung, tapi masih belum nyata betul. Diulang sekali lagi, akhirnya nyata, senyata-nyatanya. Begitulah proses berpikir manusia. Berawal dari ide-ide kecil, menyambung jadi ide-ide besar, akhirnya terwujud. Maka mesti diulang beberapa kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Terjadi beberapa pengulangan dalam Al-Qur'an. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Baca sekali lagi. Wa rabbukal akram. Akram diambil dari kata karim. Karim artinya dermawan. Diambil dari kata karam. Orangnya karim. Manusia
karim. Allah karim. Maka dalam bulan Ramadan itu yang dibaca. Allahumma innaka afuwun karim. Kenapa tidak Allahumma innaka afuwun rahim? Allahumma innaka afuwun azim. Allah innaka afuwun alim. Tapi kenapa Allahumma innaka afuwun karim? Kenapa dermawan? Kedermawanan Allah itulah yang kau ambil tepat di bulan Ramadan, karena kesitu saat orang lapar maka kau bagi makanan-makanan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau di bulan Ramadan kebaikannya karihil mursalah, seperti angin yang tak putus, berbagi makanan dan lain sebagainya. Karim. Makanya kalau ada orang yang dermawan disebut fulanun karimun. Itu orangnya Masya Allah, itu dermawan tuh Pak Ustaz, itu menyumbangnya banyak tuh, karim. Allahumma innaka afuwun karim. Ketika yang pertama kita disuruh iqra, apa yang perlu kau baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi yang kedua dikatakan iqra wa rabbukal akram, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup pagi ini karena karim Allah. Allah masih berikan kita kesempatan bernafas, Allah masih berikan kita kesempatan untuk mencari ilmu. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di antara karimnya Allah, dermawannya Allah, pemberian Allah, pembagian Allah adalah seringkali orang kalau sudah cerita karim, beras, gandum, terigu. Tapi ke sini tidak. Ada yang lebih penting daripada makan. Agama Islam mau mengajarkan kepada kita bukan hanya masalah material, tapi yang paling penting dari material adalah spiritual. Allazi akram. Allah itu maha dermawan, karim. Mestinya kalau sudah cerita akram, Allah maha dermawan yang menumbuhkan kurma, gandum dan biji-bijian. Itu korelasinya. Tapi Allah memberikan sesuatu yang baru. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi bagi orang dulu ini ayat ini tidak sinkron, karena menurut mereka inilah orang yang dermawan. Ayat berikutnya, dia sudah memberikan beras dan makanan serta minuman. Begitu baru korelasi. Tapi tidak, inilah orang yang dermawan, mengajarkan ilmu pengetahuan. Enggak connect ini ayat. Dermawan itu kan konotasinya materi, benda. Allah mau menaikkan kita dari alam materi ke alam yang lebih tinggi daripada materi. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allama, Allah mengajarkan insan. Yang dimaksud dengan insan di sini dua. Yang pertama Adam alaihissalam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama yang ada di dunia ini. Setelah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, baru dipanggilnya malaikat. Hai malaikat, ambiuni bi asma'il haula in kuntum shadiqin. Hai malaikat, kalau memang betul kalian lebih hebat daripada Adam nih, sebutkan aku nama-nama ini in kuntum shadiqin. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tak tahu kecuali yang sudah kau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Engkau maha tahu, engkau maha bijaksana. Maka allamal insan, Allah mengajarkan kepada insan. Insan yang pertama Adam. Insan yang kedua adalah allamal insan. Makna insan di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkannya kepada Muhammad SAW adalah wahyu. Maka bicara Muhammad SAW itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diajarkan kepada Adam, ma lam ya'lam, yang sebelumnya dia tak tahu. Apa yang diajarkan kepada Muhammad SAW, ma lam ya'lam, yang sebelumnya dia tak tahu. Karena begitu banyak pengetahuan yang kita tahu, ternyata lebih banyak lagi yang kita tak tahu. Maka datanglah malaikat membawa wahyu dari Allah kepada Nabi. Meninggal Nabi-Nabi, putus wahyu, tapi masih ada ilham. Maka connecting kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kamu. Tapi wahyu sudah putus Pak Ustadz, ada satu lagi, ilham. Maka ilham tak putus. Makanya banyak ulama-ulama itu mendapatkan ilmu, 16 ilmu untuk menjadi ahli tafsir Al-Quran. Dari mulai ilmu nahu, ilmu sorok, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Tapi yang ke-16 itu kata Imam As-Suyuti adalah ilmul mauhibah. Mauhibah diambil dari kata wahaba.
pemberian Allah, ilmu yang diberikan Allah SWT karena kesucian hati, karena ketulusan jiwa, karena bersih makanan, connectingnya kuat dengan Allah, lalu kemudian datang ilham-ilham yang mengalir kepada pikirannya. Makanya tafsir itu dibagi dua, ada namanya tafsir bil ra'yi, ada namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu ada 4. Ayat ditafsirkan dengan ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan pendapat sahabat, ayat ditafsirkan dengan pendapat tabi'in. Ma'thur namanya. Tapi ada satu lagi tafsir bil ra'yi, dengan akal. Tapi akal pun terbagi dua. Ada akal yang mazmum, tercela, tafsir liberal, tafsir sekuler, tafsir ateis. Ada satu lagi bil ra'yil mahmud, dengan pikiran yang terpuji, yang membawa kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tafsir itu banyak, tafsir bil ra'yi, tafsir fi zilalil Quran, tafsir bil ra'yi, tafsir lebih banyak bil ra'yi daripada bil ma'thur. Allamal insana ma'lam ya'lam. Inilah 5 ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Nur, nama bukitnya Hira. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunya orang beriman. Ketika itu awwalu ma bada'a bihil wahyu. Pertama kali wahyu itu turun adalah mithlu falaqis subhi, seperti falak waktu subuh. Sudah nampak belum? Cahaya yang terang. Itu yang bukan langsung turun Iqra, enggak. Yang pertama kali nampak Nabi Muhammad SAW adalah dalam mimpi seperti falak waktu subuh. Terang benderang waktu subuh. Tak tahu entah apa namanya. Setelah nampak dia itu, disitulah mulai dia mengalami perubahan. Maka dia pun yatahannas. Yatahannas disebut dengan tahannus, yaitu berkhalwat. Khalwat bersunyi-sunyi. Dia lebih suka bersunyi-sunyi. Maka 3 kali dia lakukan itu. Umur 38, tak ada terjadi apa-apa. Umur 39, tak ada terjadi apa-apa. Umur 40, barulah terjadi kejadian luar biasa ini. Ada makhluk yang memeluk dia sangat kuat. Ghattani, makhluk itu memeluk, menutupi aku, memeluk aku sangat. Hatta balaghanil juhdu, sampai aku susah untuk bergerak dan bernapas. Lalu kemudian makhluk itu berkata, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, apa yang mau aku baca? Aku tak bisa membaca. Lalu kemudian kemudian dikritik orang. Nabi Muhammad itu kan tak bisa baca, Pak Ustaz. Iya, kalau memang dia tak bisa baca, kenapa disuruh Jibril membaca? Berarti Jibril itu tak tahu bahwa dia tak bisa baca. Jibril tahu Nabi Muhammad itu tak bisa membaca. Lalu sudah ada orang tak bisa baca, disuruh juga membaca. Saya misalnya guru TK, ada anak di situ yang tak bisa baca, kasih buku, baca. Aku tak bisa membaca, Pak. Baca. Murid nih bodoh atau guru nih bodoh? Guru nih bodoh, udah jelas anak tak pandai baca, kenapa suruh juga membaca? Pemahamannya bukan seperti itu. Orang yang mengkritik ini orang jahil. Maksud Jibril di situ membaca adalah bacalah wahyu. Wahyu belum diturunkan, apa yang mau dibaca? Itulah seolah-olah ucapan Nabi SAW. Wahyu belum turun lagi kepadaku, wahai Jibril. Apa yang perlu kubaca? Kita kalau mau orang itu mentalnya siap, maka salah satu cara metode pendidikan, tanya dia dulu. Makanya beberapa ayat dalam Al-Quran itu diawali dengan pertanyaan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka mal-Qari'ah. Setelah orang ditanya itu siap, maka penceramah pun begitu. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti? Kata Ustaz Zulkifli M. Ali. Karena dia spesialis akhir zaman. Maka orang pun bertanya-tanya, apa dia? Ketika orang ingin bertanya, terbuka isi kepalanya, pada saat terbuka itulah dimasukkan ilmu pengetahuan. Jadi jangan tiba-tiba saja, tak ada prolog, tak ada muqaddimah, tak ada kata pengantar, langsung tak bisa begitu proses manusia ini. Setelah disiapkan akalnya untuk siap menerima, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, barulah kemudian disampaikan materi yang mau disampaikan. Banyak metode Al-Quran. Ada lagi model metodenya diucapkan sesuatu yang belum pernah didengar manusia. Alif Lam Mim. Muncul pertanyaan dalam kepala. Apa maksud Alif Lam Mim ini? Padahal sebelum ini huruf-huruf ini kami tahu. Alif kami tahu, Lam kami tahu, Mim kami tahu. Tapi dirangkai menjadi 3 huruf. Apa maksudnya? Baru setelah itu muncul Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebagian ulama menafsirkan Alif Lam Mim ini, kata dia, ayat mutasyabihat.
Hanya Allah saja yang tahu. Sebagian mengatakan alif lam mim ini bukan ayat mutasyabihat, dia ayat muhkamat. Allah tahu. Makanya ada hadis yang menjelaskan A-nya itu alif, A-nya itu alif Allah, lamnya itu malaikat Jibril, mimnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali penafsiran. Disusunlah lengkap oleh Imamul Akbar Syekh Azhar yang dulu, Said Tantawi, Muhammad Said Tantawi menulis secara sistematis tentang alif lam mim itu selengkapnya dalam tafsir, namanya Tafsir Al-Wasit. Lalu kemudian turunlah 5 ayat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sampai alam al-insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi pun turun sampai ke rumah kedinginan, zammiluni, selimuti aku. Lalu kemudian Sayyidah Khadijah menyelimuti dia. Turun lagi ayat ya ayyuhal muzammil qum, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, bangkitlah, fa'anzir, berikan peringatan, dan seterusnya. Lalu kemudian Al-Quran itu ada turun secara kronologisnya, ada turun secara urutannya. Maka turunnya 2 kali. Fi lauhim mahfuz, dia berada di lauh mahfuz. Lauh papan, mahfuz terpelihara, papan yang terpelihara. Turun dari papan yang terpelihara ini ke sama dunia, atau disebut dengan nama lain Baitul Izzah. Bait rumah, Izzah kemuliaan, rumah kemuliaan. Letaknya di mana? Sama dunia. Apa yang dimaksud dengan langit dunia? Langit kalau kita lihat dari dunia nampak dia, itulah disebut dengan sama dunia. Nanti siang kita tengok ke atas, nampak dia, itulah yang dimaksud dengan sama dunia. Karena ada langit yang tak nampak dari dunia, di atas itu lagi. Maka turunlah dia dari lauh mahfuz ke sama dunia. Itulah yang diungkapkan dalam bentuk kalimat anzala. Inna anzalnahu. Makna anzal, turun sekaligus serentak 114 surat, 30 juz, diawali Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Turun serentak sekali, turun ke sama dunia. Lalu dari sama dunia inilah turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah yang urutannya tak sama. Yang turun pertama kali Iqra. Habis turun Iqra, ya ayyuhal muddathir. Habis turun ayyuhal muddathir, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Setelah itu Nabi mengumpulkan kerabat-kerabatnya, lalu kata dia, percaya kalian kalau ku katakan aku sudah dapat wahyu, aku jadi nabi? Kadzabta, pendusta kau Muhammad. Alihadza jama'tana. Turunlah tabbat siyada abi lahabi wa tab. Jadi kalau orang, Pak Ustadz kami buka Quran kami tengok urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Kenapa cerita turun Quran itu Iqra duluan? Nah, inilah kronologisnya. Bahwa dia turun dari lauh mahfuz ke sama dunia, tapi kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya ketika sudah diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, finalnya bisa susunannya itu sama seperti susunan yang pertama kali, dari mulai Al-Fatihah sampai ke Anas. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Quran sudah dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sesuai dengan susunan urutan ini, bukan susunan menurut turunnya. Jadi sekarang ada orang yang mau menyusun Al-Quran menurut kronologis dari Iqra. Tak bisa. Karena rahasia Allah Subhanahu wa taala diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan urutan yang ada di Lauhil Mahfuz. Itulah yang dihafal oleh para sahabat Nabi. Jadi bukan setelah Nabi meninggal, sahabat Nabi itu mengumpulkan Quran yang ada di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, lalu kemudian disusun ulang. Nah, Quran itu sudah ada di kepala sahabat. Itulah yang turun ke kepala tabi'in, kepala dari Jibril, turun ke kepala sahabat, turun ke kepala tabi'in, turun ke kepala tabi'in, turun sampailah ke kepala si Hasbi anak 10 tahun
yang di Masjid Agung kemarin, sampailah ke anak cucu cicit dia nanti sampai hari kiamat, karena Allah berjanji dengan 5 taukid. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Allah itu satu, esa, tunggal, tak berbilang, kul huwallahu ahad. Tapi kenapa dia katakan kami di situ? Allah menyertakan para penghafal Al-Quran itu beserta dirinya. Kami, kata saya, padahal saya sendiri. Kami berada di sini Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan beras. Saya menyertakan tim. Tapi waktu itu bukan Allah menyertakan tim. Allah menyertakan tim Allah. Tim siapa ini? Ini tim Allah. Betapa bahagianya manusia yang rendah, yang hina, yang tak tahu apa-apa, yang diciptakan, yang pelupa, yang diciptakan dari darah, disertakan Allah bersamanya. Kami, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami ikut menjaga, kusertakan para penghafal Quran ini menjaga Al-Quran hingga akhir zaman. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk orang yang disertakan Allah Subhanahu wa taala itu. Amin ya rabbal alamin. Itulah asal muasal dasar ajaran Islam. Maka Islam itu adalah mencerahkan. Islam itu mengangkat dari peradaban materi kepada non materi, mengangkat dari sekedar makan kepada spiritual, mengangkat dari sekedar material kepada spiritual. Maka Islam adalah agama akhir zaman. Islam adalah agama orang-orang yang berpikiran. Islam adalah agama orang maju. Makanya Islam akan berkembang di negeri yang maju. Eropa akan Islam, Amerika akan Islam. Jadi jangan heran kalau negeri yang miskin, negeri yang susah, disitulah akan menyebar macam-macam aliran-aliran. Sebaliknya, apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud, Grand Syekh Al-Azhar, ketika beliau kuliah di Perancis. Di Perancis aku menemukan Islam, tapi aku tak menemukan Muslim. Dari mulai cara berjalan. Syekh Abdul Halim Mahmud, dia dapat gelar doktor PhD dari Sorbonne, Perancis pada tahun 1941, sebelum Indonesia merdeka. Dan kesan dia ketika sampai di Paris, aku lihat mereka berjalan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi, Nabi itu kalau berjalan seperti turun dari atas bukit. Turun, kita berjalan dari atas bukit, cepat. Begitulah Nabi itu kalau berjalan, cepat. Dan itu kulihat pada orang Barat. Sebaliknya orang kita jalan santai, letoy, loyo, macam mau mati. Dari mulai cara berjalannya, dari mulai cara berpikirnya, dari mulai visi misi hidupnya, aku menemukan Islam, tapi tak aku menemukan Muslim. Dari mulai bersihnya, dari mulai ngantrinya, mereka tinggal satu aja lagi yang kurang. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kurang satu lagi, bersunat. Tinggal itu lagi. Bersyahadat dan bersunat. Islam akan berkembang. Janji Nabi SAW, la taftahunnal Qastantiniyah, kamu akan memerdekakan Konstantinopel. Sudah selesai. Tapi ada satu lagi janji yang belum terwujud. Rum, kamu akan membebaskan Rum. Rum itu maksudnya adalah Romawi. Dan puncak Romawi itu adalah Italia. Dan Italia itu ada di Eropa. Eropa akan Islam pada zaman siapa tuh? Zaman anak cucu kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Itulah kajian kita subuh ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah membacakan ayat itu, apa kata Zaid? Apa kata tabi'in? Nabi punya sahabat punya murid sahabat yang tak jumpa dengan Nabi itu tabi'in. Namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Sadaqallahul azim. Al-Hasan Al-Basri kalau dia mendengar ada orang baca Quran, setelah selesai, Sadaqallahul azim. Sekarang anak hafal Quran baca Sadaqallahul azim. Jangan baca Sadaqallah. Allahumma arhamna bil Quran. Bid'ah membaca sadaqallah. La haula wala quwata illa billah. Hasan Al-Basri ini meninggalnya tahun 110. 110 itu masuk salaf apa tak salaf? Salaf itu kan 300 batasnya. Imam Hasan Basri mengucapkan sadaqallahul azim itu adalah tradisi salaf, ulama salaf. Cuman karena kalian benci pada orang, lalu kalian
La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kepada sekelompok orang membuat kamu menjadi tidak bersikap adil. Tahu kamu bahwa riwayat Shadaqallahul Azim itu dari salaf? Dari mana kata sedekah ini? Dari ayat Al-Quran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Shadaqallahul Azim. Oh, enggak boleh Shadaqallahul Azim. Kalau selesai baca Quran, baca Allahumma arhamna bil Quran. Tak juga ada. Ada rupanya Nabi habis selesai baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Tak ada. Kalau gitu kalian membuat-buat Allahumma arhamna bil Quran. Oh, kalau Allahumma arhamna bil Quran boleh, Shadaqallahul Azim tak boleh. Itu cadik surang namanya. Kalau Shadaqallahul Azim tak boleh. Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita hafal Quran tapi menyalahkan kita pula nanti gara-gara masalah sepele. Oleh sebab itu maka dia mesti juga dibekali oleh ilmu, tidak hanya sekedar hafal Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 45?